bersekutu dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Dan saya tidak berkomentar lebih panjang lagi, kita akan baca satu ayat di dalam firman Tuhan yang saya ambil di dalam Mazmur 90 ayatnya yang ke-12. Dan untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Mazmur 90 ayatnya yang ke-12, firman Tuhan berkata dalam Alkitab terjemahan lama, maka sebab itu ajarkan apalah akan kami membilang segala hari kami, supaya kami beroleh hati yang berpulih. Terima kasih, puji Tuhan, silakan duduk. Firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar pada malam hari ini adalah doa dari Musa. Sebagaimana yang kita ketahui Bapak Ibu Saudara, Musa seorang hamba Allah yang dipilih oleh Tuhan untuk mengeluarkan bangsa pilihan Allah dari negeri perhambaan ke negeri yang dijanjikan dengan limpah air susu dan madu. Dan maksud Tuhan untuk mengeluarkan bangsa pilihan Allah itu dari negeri Mesir, karena air mata mereka, penderitaan mereka yang sudah sampai kepada Tuhan, dan tujuan utama supaya mereka bebas untuk berbakti, memuji, memuliakan, dan mengagungkan nama Tuhan. Karena kalau kita perhatikan dalam Keluaran pasalnya yang ketiga, bagaimana keadaan umat Israel pada waktu itu di dalam ayatnya yang ke-7, Keluaran 3 ayat yang ke-7. Maka firman Tuhan, bahwa sesungguhnya telah kulihat segala aniaya yang berlaku atas umatku, bahwa sesungguhnya telah kulihat segala aniaya yang berlaku atas umatku yang di Mesir itu, serta kudengar tangis mereka itu. Kudengar tangis mereka itu, kata Tuhan. Dari karena segala pengerahnya, bahkan aku mengetahui segala sengsaranya. Aku mengetahui segala sengsaranya. Terus, maka sebab itu telah aku turun hendak melepaskan mereka itu daripada tangan orang Mesir, dan membawa mereka itu keluar daripada negeri ini kepada sebuah negeri yang baik dan luas, kepada sebuah negeri yang berkelimpahan air susu dan madu. Sebuah negeri yang berkelimpahan air susu dan madu. Ke tempat kedudukan orang Heti, orang Emori, orang Farisi, dan orang Hewi, dan orang Yebusi. Dengan maksud kita lihat ayat 12. Keluaran 3 ayat yang ke-12. Maka firman Allah, bahwasanya aku telah menyertai akan dikau, dan inilah akan menjadi suatu tanda bagimu, bahwa aku menyuruhkan dikau, apabila bangsa ini telah kau bawa keluar dari Mesir, maka kamu akan berbuat bakti kepada Allah di atas bukit ini. Jadi kita lihat tujuan Tuhan mengeluarkan umat pilihan Allah dari penindasan di Mesir, supaya mereka ada kebebasan untuk berbakti kepada Tuhan. Dan Tuhan membutuhkan orang sebagai pemimpin yang akan memimpin akan bangsa Israel pada waktu itu. Ternyata pilihan Tuhan jatuh kepada Musa. Meskipun pada waktu itu Musa menolak akan panggilan Tuhan terhadapnya dengan alasan bahwa dia tidak tahu berkata-kata, tidak pandai berkata-kata, atau tidak fasih lidah. Keluaran 4 ayat yang ke-10. Maka sembah Musa kepada Tuhan, ya Tuhan, hamba ini bukannya orang yang pandai berkata-kata. Hamba ini orang yang tidak pandai berkata-kata. Baik dahulu, baik sekarang. Baik dahulu, baik sekarang. Semenjak Tuhan berfirman kepada hambamu, melainkan hambamu ini berat mulut. Hambamu ini berat mulut dan berat lidah. Tetapi apa kata Tuhan? Ayat yang ke-12. Maka sekarang pun pergilah engkau, aku akan ada beserta dengan mulutmu.
Dan aku akan mengajar engkau barang yang patut akan dikatakan olehmu. Itulah janji Tuhan kepada Musa. Karena Bapak Ibu Saudara, sekali lagi ada penilaian khusus terhadap Musa, sehingga Tuhan mempercayakan dia untuk mengeluarkan bangsa Israel dari negeri perhambaan menuju ke tanah yang dijanjikan, Kanaan, yang limpah dengan air susu dan madu. Kalau kita perhatikan dalam Bilangan 12 ayat 3, ini salah satu alasan yang membuat Tuhan memilih Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari negeri Mesir. Bilangan 12 ayat yang ketiga. Maka Musa itu seorang yang amat lembut perangainya. Musa adalah seorang yang amat lembut perangainya. Terlebih lembut ia daripada segala orang yang di atas bumi. Terlebih lembut daripada segala orang yang ada di atas bumi. Jadi karena Musa seorang yang lembut, karena tidak mudah untuk memimpin bangsa Israel. Karena banyak kali mereka melawan Tuhan. Sehingga beberapa hal yang terjadi dalam perjalanan mereka, persungutan yang mereka lakukan, sehingga sempat Musa berkata, hambakah yang mengandung mereka itu? Saudara, karena mereka pernah dijuluki sebagai bangsa yang bajingan dalam terjemahan baru. Kalau kita perhatikan dalam Bilangan 11 ayatnya yang keempat, Bilangan pasal 11 ayat 4. Maka bangsa kacauan yang diantara mereka itu beringin-ingin lalu pulang, maka pada masa itu menangislah Bani Israel, katanya, siapa gerangan akan memberi kita makan daging? Salinan baru orang bajingan, saudara, digelar bajingan. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Karena banyak kali persungutan yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Sehingga dalam ayatnya yang ke-12 dalam Bilangan 11, hamba telah mengandungkan segenap bangsa ini, hamba telah memperanakankah dia. Maka boleh Tuhan berfirman kepada hamba ini, pangkulah engkau akan dia pada pangkuanmu seperti seorang pengasuh memangku anak penyusu, dan bawalah akan dia ke negeri yang telah kujanji kepada nenek moyangnya dengan pakai sumpah. Itu orang yang paling lembut, toh merasa kewalahan. Tetapi sekali lagi Tuhan tidak salah memilih. Sehingga sekali lagi bagaimana Tuhan mempercayakan Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari negeri Mesir menuju ke tanah Kanaan. Dan apa yang dikatakan di dalam ayat ini, maka sebab itu ajarkan apalah akan kami membilang segala hari kami. Saudara, ajarlah kepada kami untuk menghitung segala hari yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ini juga datang di dalam kehidupan kita. Karena kalau cuma menghitung hari bisa kita dapat lakukan itu. Sedangkan langkah kita dengan teknologi yang canggih, Bapak Ibu Saudara, saya sepanjang hari ini sudah 8.239 langkah dengan alat yang ada. Jadi Bapak Ibu Saudara, apalagi cuma menghitung hari. 1 tahun berapa hari? 365, 366. Sudah berapa tahun kita hidup di dalam dunia ini? Dan sudah berapa lama kita merasakan bagaimana kasih kemurahan Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan di dalam kehidupan kita. Meskipun seperti umat Israel, kadang-kala mereka menghadapi hal-hal yang mereka tidak inginkan. Sebab itu kita perhatikan apa yang dikatakan selanjutnya di dalam doa Musa ini. Dalam ayat 15 Mazmur 90.
Yang ke-15, sukakanlah kami sekedar segala hari engkau telah menyengsarakan kami. Sukakanlah kami sekedar segala hari engkau telah menyengsarakan kami. Sekadar segala tahun yang telah kami melihat jahat dalamnya. Jadi kita lihat, dikatakan di sini, sekali lagi, sukakan kami sekedar segala hari engkau telah menyengsarakan kami. Segala tahun yang telah kami melihat jahat di dalamnya. Kadang-kala sekali lagi kita diizinkan untuk mengalami kepahitan hidup. Tapi sekali lagi Tuhan tidak membiarkan kita. Sebagaimana doa Musa ini, bagaimana dia minta supaya Tuhan sukakan akan kehidupan bangsa Israel. Di dalam kehidupan kita seperti sebuah pohon. Harus ada panas dan ada hujan. Pohon itu akan bertumbuh sekali lagi kalau ada panas, kalau ada hujan. Demikian dengan kehidupan kita. Kehidupan iman kita. Kadang-kadang kita diperhadapkan dengan panas terik pencobaan. Tapi kadang-kala kita juga menerima hujan berkat yang daripada Tuhan. Itu silih berganti di dalam kehidupan kita untuk menumbuhkan akan iman kita. Kalau panas terus, pohon itu bisa mati. Demikian juga sebaliknya. Kalau hujan terus, pohon itu bisa mati. Jadi Tuhan sudah atur sedemikian rupa. Ada hujan, ada panas. Saudara, ada ujian, pencobaan, ada berkat yang Tuhan selalu anugerahkan di dalam kehidupan kita. Terutama berkat keselamatan yang Tuhan boleh berikan di dalam kehidupan kita. Di mana Tuhan membawa kita untuk mengenal kebenaran yang sesungguhnya. Seperti kata Paulus kepada Timotius dalam 1 Timotius 2 ayatnya yang keempat. 1 Timotius 2 ayatnya yang keempat. Ayat yang keempat, yang berkehendakan sekalian manusia beroleh selamat. Yang berkehendakan sekalian manusia beroleh selamat. Dan sampai kepada pengenalan dari hal yang benar. Sampai kepada pengenalan akan hal yang benar. Tetapi Bapak Ibu Saudara, meskipun kita sudah dibawa sampai pada pengenalan akan hal yang benar, kita masih terancam. Seperti rahasia 3 macam gereja. Gereja mengandung, gereja menyusui, gereja terpilih. Semua punya ancaman. Bukan cuma gereja mengandung. Bukan cuma gereja menyusui yang diungkapkan dalam Matius 24 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-22. Tapi gereja yang terpilih juga seperti yang diperumpamakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 25 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Ada 10 anak darah. 10 anak darah. Anak darah artinya orang yang sudah akhir balik. Menceritakan orang-orang yang sudah dewasa iman. Dan boleh dikatakan orang-orang yang sudah terpilih. Dalam Matius 24 ayat 22. Ancamannya ada yang bijak, ada yang bodoh. Saudara, diperumpamakan ada yang bermasa bodoh. Sudah dewasa rohani sebenarnya. Tetapi bermasa bodoh. Sehingga tinggal pelita tetapi kehilangan minyak. Sementara yang bijak tetap ada pelita, tetap ada minyak. Karena pelita itu akan menyala kalau ada minyak. Jadi satu kesatuan yang tidak lain berbicara tentang firman dan roh itu selalu harus ada di dalam kehidupan kita. Karena keduanya firman dan roh itu yang membawa kita ke bukit kesucian di mana kita menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Dan ke tempat kediaman Allah yang tidak lain berbicara tentang sorga semawi. Tapi kita harus ingat, seperti yang disuratkan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Sekali lagi, ini kepada orang-orang yang beriman.
kepada orang-orang yang tergolong dewasa rohani. 2 Tesalonika 2 ayatnya yang ketiga. 2 Tesalonika 2 ayat 3. 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga. Jangan kamu tertipu oleh seorang juabun Jangan kamu tertipu oleh seorang juabun dengan barang sesuatu daya, dengan barang sesuatu daya. karena tiada akan jadi kelak Tiada akan jadi kelak. sebelum orang banyak berpaling daripada iman. Sampai sebelum orang banyak bukan orang sedikit. Sebelum orang banyak berpaling daripada iman. Sebab itu memperingatkan kepada kita, meskipun kita dianggap sudah dewasa rohani, harus berhati-hati di ujung akhir zaman ini, supaya kita tidak terpengaruh. Dan akhirnya dikatakan sebelum orang banyak itu berpaling daripada iman. Banyak hal yang akan membuat orang berpaling daripada iman. Menghadapi ujian contohnya. Tetapi biarlah seperti Ayub, Bapak Ibu Saudara, di dalam kekayaannya dia tetap dengan Tuhan. Di dalam kemiskinan dan kepicikannya dia tetap dengan Tuhan. Dalam arti kata, dalam situasi kondisi apapun, biarlah kita tetap dengan Tuhan, seperti kesaksian kepala keluarga tadi. Dan itu kita akan mampu melakukan kalau ada saling topang menopang di dalam doa. Karena doa itu sangat mempengaruhi. Doa bisa mengubah keputusan Tuhan. Doa dan puasa bisa membatalkan apa yang Tuhan sudah katakan. Kita perhatikan dengan doa Raja Hizkia mengubah keputusan Tuhan. Dalam Yesaya 38, bagaimana Nabi Yesaya disuruh oleh Tuhan kepadanya, bernubuatlah engkau, katakanlah kepada isi istanamu, karena engkau akan mati dan tidak akan hidup lagi. Yesaya disuruh oleh Tuhan. Dan pada waktu Hizkia mendengar akan nubuatan ini, suatu hal yang luar biasa yang ada pada Hizkia. Dia tidak minta Nabi Yesaya doakan saya, tapi dia berpaling ke dinding, lalu dia berdoa kepada Tuhan. Dia langsung ke sumber berita, bukan kepada pembawa berita. Akhirnya Tuhan mengubah. Tuhan memberikan bonus 15 tahun, mengubah keputusan Tuhan yang pada waktu itu dia akan mati dan tidak akan hidup lagi. Kita perhatikan juga orang-orang yang ada di Nineve. Setelah Nabi Yunus bernubuat, inisiatif dari raja memerintahkan kepada rakyat, bahkan binatang, diikut sertakan berpuasa. Dan apa yang terjadi? Tadinya Nineve akan dibongkar balik oleh Tuhan, akan dibumi hanguskan oleh Tuhan. Tapi dengan doa dan puasa, orang-orang Nineve, mulai raja, rakyat, bahkan binatang, akhirnya Nineve tidak jadi dibumi hanguskan Tuhan. Jadi suatu hal yang luar biasa yang perlu ada di dalam kehidupan kita. Karena Yakobus 5 ayatnya yang ke-16, pentingnya doa itu. Asalkan disertai dengan kesungguhan hati, besar khasiatnya. Tidak sia-sia kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang mendengar, sebab itu selagi ada kesempatan, sementara dia masih mendengar, karena ada waktunya. Coba kita baca Yesaya 55 ayat yang ke-6. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Hendaklah kamu mencari Tuhan. Hendaklah kamu mencari Tuhan. Sementara lagi boleh mendapat Dia. Sementara lagi boleh mendapat Dia. Berdoalah kepadanya. Berdoalah kepadanya. Sementara lagi Ia hadir. Sementara lagi Ia hampir. Berdoa. Sementara lagi Ia hampir. Sementara Ia masih mendengar akan doa kita. Sebab itu Paulus
kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Dari ketiga kehendak Allah yang dia katakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17, 18. Ayat yang ke-17, berdoalah senantiasa. Selagi ada kesempatan bagi kita, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Di sana dikatakan, dan berdoalah dengan tiada berkeputusan. Ada kesempatan bagi kita untuk berdoa. Karena sekali lagi doa itu luar biasa besar khasiatnya. Kalau kita dalam keadaan tertekan pada waktu kita berdoa, kita akan merasakan kebebasan. Inilah yang Tuhan ajak. Karena sekali lagi ini merupakan kehendak Allah. Karena ini merupakan satu kesatuan. Coba kita baca 1 Tesalonika 5. Bersukacita, berdoa, dan mengucap syukur di dalam segala hal. Ayat 16, 1 Tesalonika 5 ayat 16. Hendaklah kamu bersukacita senantiasa. Hendaklah kamu bersukacita senantiasa. Dan berdoa dengan tiada berkeputusan. Berdoa dengan tiada berkeputusan. Dan ucapkanlah syukur dalam segala sesuatu. Ucapkanlah syukur di dalam segala sesuatu. Karena inilah kehendak Allah di dalam Kristus Yesus kepada kami. Inilah kehendak Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita, salah satunya adalah berdoa dengan tiada berkeputusan. Dan mari kita menghitung segala hari yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam kehidupan kita, supaya kita beroleh hati yang berbudi. Berbudi artinya alat batin yang merupakan paduan akal dan perasaan untuk menimbang baik dan buruk. Salinan lain bijaksana, selalu mengutamakan akal budi di dalam kehidupan kita. Biarlah itu yang berlaku. Karena sekali lagi dengan berbagai cara kuasa kegelapan untuk melumpuhkan iman kita. Jangan kita termasuk kepada orang yang memalingkan dari panggilan Tuhan. Melainkan biarlah kita tetap taat. Biarlah kita tetap tekun di dalam pengiringan kita. Sekali lagi dengan berbagai cara kuasa kegelapan. Sebab itu Matius 24 ayat 24. Jikalau boleh. Dengan tanda heran. Perbuatan yang ganjil. Tujuan untuk menyesatkan. Kalau boleh orang yang terpilih. Matius 24 ayat 24. 24. Karena beberapa Kristus palsu dan nabi palsu akan terbit, serta mengadakan pekerjaan yang ganjil sekali, dan perbuatan yang heran, supaya menyesatkan, jikalau boleh orang yang terpilih itu juga. Jadi kita lihat, jikalau boleh orang yang terpilih itu juga. Sebab itu di dalam Ulangan pasal 11 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-12. Ketaatan yang mendatangkan berkat. Sebaliknya, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Kepada umat Israel diperhadapkan berkat dan kutuk. Kita juga diperhadapkan dengan berkat dan kutuk. Berkat kalau kita taat. Kutuk kalau kita tidak taat. Untuk itu sekali lagi Tuhan Yesus berkata, Matius 24 ayat 13. Barang siapa yang bertekun sampai ke akhir, dialah yang akan diselamatkan. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, karena kita dibatasi hanya sampai jam 8, biarlah firman Tuhan datang. Sebab itu ajaran apalah kami membilang segala hal kami, supaya kami beroleh hati yang berbudi. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita sempurnakan ibadah kita pada malam hari ini.